Badan Pangan Nasional atau Bappenas Republik Indonesia meluncurkan sekaligus membedah buku berjudul Daulat Pangan di Yogyakarta Selasa kemarin. Buku tersebut menjelaskan tentang keberagaman pangan serta edukasi pangan dengan gizi seimbang dan aman. Dipertegas oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas RI Andriko Noto Susanto bahwa tujuan disusunnya buku Daulat Pangan ini untuk melihat seberapa jauh kemandirian pangan Indonesia saat ini. Menurutnya yang masih menjadi persoalan hingga kini adalah sebagian besar sumber pangan yang ada merupakan hasil impor dari luar negeri, di mana hal itu bertolak belakang dengan prinsip kemandirian pangan yang harusnya mampu bersumber dan memanfaatkan sumber daya lokal dalam negeri. Padahal saat ini impor pangan nasional mengalami peningkatan sebanyak ratusan triliun rupiah per tahunnya. BHG juga menyayangkan banyaknya petani yang beralih profesi secara nasional mencapai 1,3 juta per tahun seiring dengan peralihan fungsi lahan pertanian ke lahan komersil. Sehingga melalui momentum ini BHG berharap agar pemerintah di era baru nantinya harus bisa membedakan antara kemandirian pangan dengan ketahanan pangan. Melalui buku Daulat Pangan ini, BHG juga menekankan pentingnya peran penggiat kuliner maupun jalur kebudayaan terhadap kepedulian pangan jangka panjang. Momennya ini menurut saya pas karena situasi kuantitatifnya sudah angka-angkanya jelas. Kemudian kita masuk di pemerintahan baru ya, mudah-mudahan pemerintahan baru ini menggunakan diksi kemandirian pangan. Tapi kalau terkait kemandirian pangan nanti bukankah itu sudah disuarakan sejak lama? Bagaimana berhasil? Sekarang kalau faktanya alih fungsi lahan kita berkurang jutaan hektar. Kalau faktanya kemudian impor pangan kita meningkat ratusan triliun. Ya. Kemudian kalau faktanya petani kita berkurang 1,3 juta per tahun. Ya. Berarti itu kan fakta tuh, bahwa kemandirian pangan kita bersuara. Kalau petani kita merasa nyaman dengan profesi petaninya, nggak akan beralih fungsi, Mas. Di samping itu, penulis buku Daulat Pangan Nasruddin Ansori atau Gusnas menjabarkan anatomi kedaulatan pangan berada di kebudayaan. Dengan beraneka ragamnya suku di Indonesia juga mampu menciptakan perspektif tersendiri terhadap makanan hingga saat ini. Dan dalam perspektif kebudayaan kita bisa membaca sejarah sejak Majapahit itu kedaulatan pangan seperti apa sih sebenarnya? Di bukti-bukti misalnya literasi, manuskrip, kemudian ada di tradisi lisan misalnya. Cabai itu ditemukan kapan sih? Cabai itu bukan genuine kita punya loh, itu dari Afrika. Baru abad 19 ada masuk di Indonesia. Rujak dan sebagainya. Kita mencoba melihat semua dari sudut pandang kebudayaan dan bagaimana daulat pangan ini kemudian bermarwah tadi seperti disampaikan. Ini persoalan sangat serius loh. Dan kepemimpinan baru di Republik ini harus ada political will kan. Harus ada legacy apa yang akan mereka lakukan terhadap kebutuhan pangan. Hadir pada kesempatan tersebut seluruh OPD utamanya yang berkaitan dengan pertanian untuk menjabarkan persoalan sekaligus solusi bersama di bidang pertanian untuk masing-masing wilayah. Sehingga harapannya hal ini mampu berpengaruh untuk semua pihak mengingat Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar dalam hal pangan. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.